Fobia aneh dan langka yang terjadi di masa pandemi ini ya. Ayo, masa pandemi ini apa sih? Fobia apa sih? Nah, di sini kita namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube aku. Ya, terima kasih sudah mampir atau menonton channel ini. Nah, di sini kita akan bahas tentang sisi mental yang belum banyak diketahui di kehidupan ini. Nah, banyak sekali ada pasti sebelumnya saya membahas tentang pelecehan seksual, kemudian pornografi, lalu tentang pelecehan yang meningkat secara pandemi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang fobia. Pasti sudah mengenal tentang fobia ya. Ada yang pasti pernah mendengar fobia ketinggian, atau fobia kegelapan, atau fobia ruang sempit. Nah, di sini kita akan bahas tentang fobia yang teraneh dan unik yang pastinya kalian ada yang sudah tahu atau yang belum banyak tahu. Nah, daripada tunggu lama-lama, langsung cekidot. Sebelum kita akan bahas tentang fobia-fobia teraneh dan terunik di dunia ini, pastinya harus tahu ya, fobia itu apa sih ya? Fobia ini pasti melibatkan ketakutan atau kecemasan pada benda tertentu atau objek-objek tertentu, sehingga kehidupan orang itu akan terganggu ya. Bisa dari objek-objek masuk akal atau objek-objek nggak masuk akal bagi pemikiran manusia. Kenapa sih orang tuh takut? Kenapa sih orang tuh keringat dingin ketika misalkan melihat mobil, atau dia ketika lampu di mata dipadamkan dia langsung kayak cemas, langsung badai menggigil. Pasti orang mungkin apa sih kayak gitu. Nah, ini pasti sekitar ada 11% orang mengalami fobia. Jadi ada juga orang yang tidak takut dengan atau fobia dengan ketinggian, pasti mungkin pernah dia mengalami fobia dengan kegelapan. Jadi pastinya orang-orang mengalami fobia-fobia yang kita tidak ketahui. Nah, di sini kalau pada kasus ekstrim, fobia ini bisa mengganggu kehidupan manusia. Nah, langsung kita akan bahas. Yang pertama adalah fobia hippopotamostrekuipedaliofobia. Pasti sudah sangat panjang. Pasti harus kalian menebak ya, ini kenapa fobia apa sih? Di sini fobia orang yang takut atau cemas ketika melihat tulisan-tulisan yang panjang, seperti misalkan di buku atau di novel yang kalimatnya sangat panjang, sehingga dia sudah takut, udah cemas. Ini artinya apa, ini artinya apa, ini artinya apa. Jadi dia sudah mulai pusing, nggak kecemas, keringat dingin. Nah, pastinya dia memiliki trauma atas tulisan-tulisan panjang ya. Jika misalkan ada rekan-rekan kalian atau orang di sekitar kalian mengalami keringat dingin ketika melihat tulisan yang panjang, atau mungkin dia mengalami kondisi fobia terhadap tulisan-tulisan panjang, saya sebut tadi namanya hippopotamostrekuipedaliofobia, fobia ya. Kemudian yang kedua, yang kedua yaitu omrophobia. Di sini termasuk dalam fobia alam. Di sini omrophobia ini fobia terhadap hujan. Jika ketika hujan tiba, hujan turun, ada orang yang mengalami cemas, orang yang takut banget, dia duduk di paling sudut, atau dia keringat dingin, atau dia mengalami ketakutan, mukanya pucat, itu berarti dia mengalami fobia terhadap hujan. Kenapa sih dia ada yang fobia terhadap alam? Mungkin dia pernah mengalami trauma ketika ada hujan tiba. Jadi ketika dia ingat hujan turun, pasti dia akan ingat memori tentang hal-hal yang menyebabkan dia trauma. Bisa juga fobia alam ini tidak hanya omrophobia saja. Di sini juga ada lilapsofobia, takut terhadap badai. Kemudian chionofobia, itu takut terhadap salju. Atau ankrofobia, ada takut terhadap angin. Jadi masing-masing fobia alam ini, jadi orang yang mengalami fobia yang alam tadi itu mungkin
pernah mengalami traumatis terhadap kejadian-kejadian berhubungan dengan alam tersebut. Jadi tidak bisa diobati dengan terapi. Kemudian yang ketiga ya, kita bahas ketiga, yaitu allodosaphobia. Allodosaphobia ya. Ini pernahkah kalian melihat atau memperhatikan orang yang diam, atau orang yang cemas, atau orang yang takut ketika ngomongin diskusi? Mungkin dia terindikasi terhadap fobia allodosaphobia. Jadi orang ini menghindar dari diskusi dan cenderung diam. Kenapa sih dia kok takut banget atau tidak mau berpendapat, atau takut ketika diberikan kesempatan untuk bertanya atau diberikan kesempatan untuk berbicara? Mungkin dia ada pernah mengalami trauma dia ditolak pendapatnya, sehingga dia merasa ngapain saya berpendapat, atau ketika dia ada kesempatan ngapain saya berpendapat. Nah, jadi itu salah satu trauma orang yang mengalami allodosaphobia ya, orang yang menghindar atau sering diam ketika diskusi ya. Kemudian yang keberapa lagi? Keempat, di sini fobia aneh dan langka yang terjadi di masa pandemi ini ya. Ayo, masa pandemi ini apa sih? Fobia apa sih? Nah, di sini kita namanya nomophobia, yaitu fobia yang baru yang ditemukan sekarang adalah takut kehilangan akses di ponsel. Dia takut ada sinyal, atau takut kuotanya habis, atau smartphone-nya ketinggalan, atau takut HP-nya lobet, atau penyebab-penyebab lainnya ya. Atau misalkan dia HP-nya jatuh, HP-nya rusak, nggak bisa mengakses misalnya media sosial, atau mengakses game online, atau media sosial atau tentang shopping atau m-banking, jadi dia nggak bisa menggunakannya. Dia merasa cemas, nanti kok nggak ada kuota nih, gimana ini, nggak ada sinyal nih, gimana saya mau update status, atau misalkan HP-nya rusak, gimana saya mau shopping, atau saya mau transfer ini, bla 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 bla. Nah, itu termasuk nomophobia. Jadi dia mengalami cemas, keringat dingin, bingung, takut, gimana nih. Nah, ini adalah fobia yang sekarang mungkin terjadi di saat ini ya. Oke, fobia ini tadi apa? Nomophobia ya. Jadi hati-hati ya ketika kalau kalian mengalami hal yang tadi saya sebutkan, berarti itu mungkin terindikasi nomophobia ya. Oke. Yang kelima yaitu ablutophobia. Di sini ada sangat sih yang malas bersih-bersih, atau pengen yang kotor, kita malas lah bersih-bersih, malas lah membersihkan diri, sudahlah nanti mandinya nanti aja lah, atau nggak usah lah mandinya sekarang, atau biarlah saya sudah bersih kok, cuma hanya sekedar bersih ini aja, atau ganti baju aja sudah bersih kok. Nah, mungkin itu ada terindikasi namanya ablutophobia, yaitu fobia terhadap kebersihan ya. Jadi dari kebersihan badan, dari mandi atau mencuci atau bersih-bersih. Jadi kalau ada yang orang-orang sekitar kita, atau kalian memperhatikan, misalkan ada dia malas bersih-bersih, atau pengennya ya sudahlah ini kotor aja, atau ya sudahlah ngapain mau dibersihkan, pasti kotor lagi. Pasti dia, kalau misalkan dia ada orang yang membersihkan atau orang yang membersihkan ruangan, pasti dia sudah mengalami kecemasan nih ya. Hati-hati dengan fobia ini, oke? Kemudian di nomor ke-6 yaitu siderophobia. Siderophobia ini termasuk takut terhadap bintang pada sistem astrologi. Jadi misalkan ketika kita misalkan berkemah nih, dia ada orang yang terkena siderophobia, itu pasti takut ketika kita melihat langit ada bintang. Dia pasti akan membayangkan langit tidak hanya bintang saja yang dilihat, tapi dia semakin jauh, memandangnya semakin jauh, itu akan dia pandangnya semakin luas, karena alam ini tidak hanya
di atas langit saja, melainkan seluruh alam semesta dia bayangkan, sehingga dia semakin takut, semakin cemas karena dia takut bahwa takut akan ke sana. Jadi karena tidak mengambil kendali terhadap bayangan dia terhadap alam semesta. Mungkin kita bisa membayangkan alam semesta sangat luas kalau kita bayangkan. Akan tapi kalau bagi orang yang mengalami siderophobia ini tidak mengendalikan sampai memandang sampai jauh, sehingga dia sudah mulai ketakutan. Kalau dia mengalami kecemasan, takut terhadap bintang, berarti dia mungkin terindikasi dengan siderophobia. Oke. Yang kedelapan yaitu nosophobia. Di sini mungkin nosophobia ini terjadi ketika orang yang mengalami trauma ada di rumah. Nah, misalkan orang-orang mungkin menjadi korban, misalkan korban pelecehan atau korban dari kejahatan kriminal lainnya seperti pencurian atau perampokan atau indikasi kekerasan yang berdampak buruk bagi dia, itu bisa jadi orang itu mengalami nosophobia, yaitu takut kembali ke rumah. Karena mungkin bagi kita rumah adalah sebagai tempat nyaman, namun bagi orang yang mengalami nosophobia itu adalah sebagai neraka, sebagai menyebabkan tidak nyaman baginya. Oke. Nah, di sini orang-orang ini mungkin mengalami, kan tadi saya bilang orang yang mengalami pelecehan atau orang-orang yang takut ketika di rumah, misalkan dia mengambil kekerasan dengan keluarganya, misalkan dia mengalami kekerasan ya, itu mungkin dia terindikasi dari nosophobia. Nah, kemudian yang ke-8 ya, namanya octophobia. Mungkin octophobia ini angka 8 itu angka yang beruntung karena tidak ada ujungnya, selalu 8, selalu memutar, keberuntungan mungkin. Tapi bagi orang yang memiliki octophobia ini takut karena ada hal-hal yang sifatnya terindah. Jadi ketika dia membayangkan angka 8 atau menulis angka 8, dia sudah mengalami kecemasan, ketakutan, atau keringat dingin, atau tidak ingin dihadapkan dengan angka 8. Jadi dia menganggap angka 8 itu adalah hal-hal yang itu sifatnya tidak terhingga. Ya. Jadi jangan berpikir ketika ada orang yang takut dengan angka 8, dia takut, dia cemas, dia kering, jangan menganggap itu hanya sebagai lelucon atau sebagai kecandaan. Itu mungkin dia terindikasi dalam octophobia. Kemudian di sini mungkin ada ada mungkin orang-orang yang mengalami fobia ini ya, termasuk fobia ini adalah agoraphobia. Agoraphobia ini termasuk di mana seseorang akan merasa ketakutan, cemas, terus keringat dingin, tidak ingin berada di sana, yaitu di tempat keramaian atau tempat terbuka, kerumunan, misalkan di pasar, tempat wisata, kemudian di pesta atau di konser musik, dan tempat-tempat yang ramai lah, ada pertemuan atau perpameran atau perpisahannya ramai-ramai, itu mungkin dia terindikasi dalam agoraphobia ya. Jadi dia memilih untuk sendirian di rumah dibandingkan harus keluar di luar, karena baginya ketika sudah berada di luar zona nyamannya di ruangan itu sudah diambil ketakutan, cemas. Mungkin dia yang sama tadi termasuk dalam nosophobia, mungkin dia ketika di luar pernah mengalami kekerasan atau mendapat rasa malu dari orang-orang lain, atau mungkin dari dia trauma. Intinya fobia mungkin dari traumatis ketika di tempat-tempat umum, sehingga dia merasa tempat yang paling nyaman adalah di dalam zona nyaman atau di dalam rumah. Terbalikan dibanding dari nosophobia, kalau nosophobia dia takut kembali ke rumah, justru ketika bilang ada agoraphobia itu termasuk dia takut ketika keluar dalam zona nyaman atau disebut rumah. Kemudian ini termasuk yang paling parah mungkin di antara para fobia yang teraneh dan
aneh banget. Ini namanya panofobia, yaitu orang-orang yang takut dalam hal-hal sekitarnya, ya, hal-hal sekitarnya ya. Jadi penyebab ini belum diketahui kenapa sih orang ini mengalami panofobia. Dia takut, misalkan takut dengan ketinggian, apa takut dengan angka 8, atau takut dengan rumah, atau takut dengan orang. Jadi misalnya dia takut dengan segala hal yang bisa menyebabkan kecemasan, ketakutan, atau bahkan mengingat memori yang paling buruk atau menakutkan baginya, ya. Jadi belum diketahui. Jadi ketika ada orang seperti ini harus tangani dengan terapi khusus. Oke, di sini namanya, misalkan ada orang yang di sekitar kalian atau sekitar kita itu ada yang mengalami bingung dalam keputusan, misalkan dia tiba-tiba diberi mandat, diberi kepercayaan untuk memberikan keputusan, dia bingung atau cemas atau takut, mungkin dia termasuk dalam decidofobia. Ya, decidofobia termasuk fobia yang takut mengambil keputusan dan biasanya sering bergantung dengan orang lain. Jadi dia tidak memutuskan keinginannya sendiri, tapi tergantung pada orang. Jika orang lain milih A, pasti dia akan milih A. Tidak tergantung pada kepercayaan dirinya. Ya. Ini termasuk decidofobia. Hati-hati ya. Kemudian misalkan ada nggak sih di sini ada yang ngami susah tidur, pada udah ngantuk banget, ya, udah ngantuk banget, pada pengen tidur tapi udah ngantuk, tapi nggak mau tidur. Namanya disebut fobia somnifobia, yaitu orang yang ketakutan akan tidur pada udah ngantuk banget. Di sini mungkin peristiwa ini atau fobia ini disebabkan mungkin dari takut ketindihan. Misal mungkin ada namanya ketindihan dalam saat tidur, atau takut ketika misalkan tidur ada yang orang-orang yang berbuat buruk padanya, atau misalkan dia pernah mengalami isinya kekerasan ketika pada saat tidurnya, maka dia takut banget ketika tertidur pasti tidak akan sadar, misalkan dia dipegang-pegang atau mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan. Itu termasuk dalam somnifobia. Oke. Nomor 13 itu termasuk dari takut dalam angka. Di sini kalau tadi namanya oktofobia, di sini namanya fobia namanya triskaidekaphobia. Ini angka yang takut takut dengan angka 13. Ketika ada angka 13, misalkan angka 13 dilihat di kalender atau lihat ada di papan nomor, atau misalnya berhubungan dengan angka 13, dia sudah mengalami kecemasan, takut. Di sini mungkin menganggap angka 13 nih sia bagi mungkin ada di negara lain, atau negara lain mungkin ada yang menganggap angka 13 itu angka yang sangat menakutkan. Jadi makanya dia menganggap angka 13 ini angka yang siap bagi mereka yang mengalami triskaidekaphobia, ya. Jadi dianggap angka siap, padahal setiap di kalender atau setiap di nomor-nomor lain itu pasti ada nomor 13. Mungkin belum tentu di negara-negara yang menganggap nomor 13 ini adalah nomor yang sial, ya. Kemudian kita akan bahas yang terakhir pada sesi ini, yaitu tentang arachibutyrophobia, ya. Apa itu arachibutyrophobia? Sangat mudah. Arachibutyrophobia. Jadi arachibutyrophobia ini adalah misalkan ada yang takut dengan selai kacang. Kita kan sering menemukan selai kacang mungkin di roti, atau misalkan mungkin di roti tawar, atau di roti yang kita belikan di toko-toko roti terdekat. Mungkin ada yang namanya roti selai kacang. Ini orang yang terindikasi atau mengalami arachibutyrophobia ini takut ketika dia makan roti ini, dia takut selai-selai kacang ini akan menempel di mulutnya, ya. Jadi takut banget akan masuk di sela-sela gigi, sehingga tidak bisa hilang. Padahal
kalau misalkan kita rajin sikat gigi atau rajin bersihkan pasti akan hilang. Dia takut terhadap sel-sel, walaupun selai kacang itu tersisa sedikit di mulutnya, dia akan mengalami kayak takut harus dibersihkan, terus harus pokoknya jangan sampai tersisa sedikit pun ya. Jadi ini alasannya bisa karena takut tersisa, karena kan selai itu tidak hanya selai kacang sih, bisa lengket dan selai strawberry atau selai yang lain. Tapi orang yang mengalami arachibutifobia ini dia takut selai kacang ini menempel selai kacang ini menempel di selai kacang ini menempel di sela-sela mulutnya. Nah, jadi tadi kita membahas fobia yang teraneh dan terunik. Nah, banyak sih fobia aneh dan terunik di dunia ini. Jadi saya ambil cuma 13. Kalau misalkan kalian ingin membahas fobia teraneh dan terunik di dunia ini lebih banyak lagi, mungkin kalian bisa request ya, karena tadi saya sebutkan tadi yang pertama tadi itu ada fobia ketinggian atau fobia kegelapan atau fobia sempit, itu saya belum bahas. Ini kita yang bahas tadi adalah fobia teraneh dan jika misalkan kalian melihat atau memperhatikan orang-orang yang terindikasi itu, bisa diterapi secara psikologis ya, bisa disembuhkan fobia itu. Oke. Nah, cukup sekian ya video terbaru dari aku ya tentang sisi mental kehidupan yang banyak diketahui orang-orang ya. Jadi kita bahas tentang fobia teraneh dan terunik di dunia. Jika kalian ingin aku membahas lebih banyak lagi tentang fobia ini, kalian bisa request di bawah, bisa kalian komentar di bawah, atau kalian bisa kirim ke email aku atau ke DM ke Instagram aku atau ke media sosial lain ya. Jangan lupa like video aku atau dan video-video yang terbaru yang di video terbaru aku ya. Like itu gratis tuh ya. Jangan lupa komen, misalkan kalian ada saran atau misalkan ada masukan lain, atau misalkan fobia ini kak atau fobia ini yang belum kakak bahas atau fobia yang lain, bisa kalian komen ya. Aku pasti akan tahu apa saja sih yang kita akan bahas untuk video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jadi subscribe itu gratis sehingga kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku yang kalian bisa menambah wawasan, bisa menambah ilmu ya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya, sehingga kalian bisa tahu video-video terbaru dari aku. Nah, sampai jumpa, bye bye.